Salam Jujua, nanti Bapak Tulang Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Oke pemirsa ya. Nah mungkin kalian sudah melihat activity ini di channel adik ipar saya ataupun di channel makcik saya pemirsa. Nah di sini kelebihannya adalah saya akan menjelaskan kegiatan apa yang kita buat untuk rumah saya dan apa maknanya pemirsa ya. Jadi ini itu lebih kepada adat ya pemirsa, adat. Jadi ini tradisi turun-temurun yang kita buat gitu. Orang Karo selalunya buat seperti itulah pemirsa, antara adat dan tradisi turun-temurun itu dan agama itu beda ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita buat untuk ini itu namanya adat sih. Kan kalau petua-petua yang dibagi orang-orang tua zaman-zaman dulu itu kan mendatangkan kebaikan menurut mereka gitu. Jadi nggak salah juga kalau petua-petua tuh ya kan nasihat-nasihat tuh kita ikut sampailah kepada sekarang ini. Bukan pasti kita tak percaya Tuhan tahu, tapi ini adalah dua sisi yang berbeda ya. Yang satunya itu adat, yang satunya agama. Jadi nanti kalau kalian bilang, hey begini begitu, saya sudah jelaskan dari awal ya. Ini adalah dua sisi yang berbeda. Nah, di video ini kalian akan melihat makcik saya, emak saya, mereka tengah buat cimpa matah. Ini namanya cimpa matah pemirsa. Matah itu artinya mentah, cimpa itu artinya lepat. Kalau saya buat selalu cimpa lepat kan, kalian bilang ini itu kita panggil di Malaysia itu namanya lepat pulut gitu. Ya kan, intinya gula kelapa. Tapi yang ini kita buat cimpa matah saja dan kita tidak menggunakan pulut. Ini yang digunakan adalah tepung beras pemirsa, tepung beras kemudian lalu dilesungnya sekuat tenaga lah buat gitu. Sekuat tenaga kita tumbuk biar dia masak kita bilang. Jadi cara dia memasaknya itu bukan dimasak di atas api ya. Memasaknya itu dengan cara ditumbuk dengan lesung dengan lalu di dalam lesung gitu pemirsa. Jadi ini bahan-bahannya gula dengan kelapa and then tepung beras pemirsa ya. Nah ini untuk apa sih Kak Sri? Nah ini sebenarnya pemirsa kita buat ini adalah untuk menghargai tukang gitu. Menghargai tukang, kita hormat tukang. Jadi kita bagi dia makan cimpa matah dengan gula kelapa pemirsa. Jadi orang Karo itu memang punya tradisi. Misalnya gula kelapa itu istilahnya kita itu ada istilahnya kawin lari tahu. Kalau misalnya kita macam suka satu perempuan and then saya akan bawa perempuan itu berjumpa dengan keluarga saya. Nanti keluarga yang saya datangi dengan calon istri saya itu, mereka akan buat gula kelapa. Jadi mereka akan bagi kita makan. Yang artinya itu kita doakan supaya hidup mereka itu manis berlemak, manis semanis gula dan kelapa gitu pemirsa. Jadi makanya kita kalau ada acara-acara menghargai orang atau mendoakan orang yang baik-baik itu kita akan bagi gula kelapa. Jadi itulah kenapa kita bagi gula kelapa dengan tepung beras pemirsa. Ini adalah rasa kalau kita menghormati tukang. Ya sebenarnya semalam itu saya juga tanya bila mau pasang tarum karena saya mau ikut serta membuat cimpa matah ini. Cuman kata tukang mungkin hari Isnin. Jadi saya pikir oh my goodness, jadi saya tidak akan sempat gitu. Jadi kemarin hari Isnin adik saya call katanya macam mana buat acara untuk tukang ketidak yang cimpa lepat itu. Karena saya itu sangat menghargai tukang yang membuat rumah kami itu pemirsa. Jadi saya bilang buatlah seadanya saja gitu. Karena tukangnya juga nggak terlalu ramai pemirsa ya. Dan biasanya itu memang dibuat ketika membuat atap rumah pemirsa gitu. Dan ketika membuat batu pertama pun tak penting sangat, tapi kalau membuat atap rumah itu memang akan dibuat selalu cimpa matah ini pemirsa ya. Nah dibagi-bagilah kepada tukang itu, tukang ataupun leader di tukang itu yang akan memakan pertama, and then diikuti oleh ke semua anggota dan juga boleh juga yang ya siapa-siapa yang datang ke rumah itu makanlah. Semakin ramai orang datang makan, maknanya semakin ramai yang mendoakan tukang kita. Next pemirsa, kalian akan melihat mereka menggantung gula merah, kelapa juga dengan pisang. Itu pisangnya jenis pisang raja ya.
di atas bumbung rumah saya. Itu kenapa Kak Sri? Ya sama aja sih, gula kelapa itu ya kan mereka itu kita letak di atas bumbung rumah itu ya, didoakan nanti selama tinggal dalam rumah ini kehidupannya akan manis seperti gula kelapa ini gitu. And then akan senantiasa sejuk rumah itu. Kalau rumah itu panas selalu ada pertengkaran, selalu ada masalah gitu. Jadi itulah kenapa diletak pisang. Pisang ini kan dia identik dengan sejuk ya, dia berair dan sejuk gitu. Jadi makanya diletak pisang di atas bumbung itu pemirsa. Jadi itulah dia tradisi-tradisi orang Karo pemirsa yang saya rasa tidak ada salahnya kalau kita tetap lestarikan. Karena untuk membedakan antara suku yang ini dengan suku yang ini adalah adat istiadatnya, tradisinya, petua-petua dari nenek moyang kita yang turun-temurun begitu pemirsa. Ini ada juga recommended dari orang-orang di kampung untuk membuat macam masuk rumah baru doa selamatan begitu pemirsa. Jadi itu kita buat, belum plan lagi tapi kita tengok nantilah pemirsa ya. Nah itulah dia adat-adat yang dibuat, yang terima kasih juga kepada makcik saya, adik ipar saya, mama. Mereka inilah selalu yang membuat apa-apa di rumah saya pemirsa. Makanya susah untuk saya itu jauh dari mereka gitu. Waktu saya susah ya mereka juga, hanya mereka saja yang ada gitu. Kadang-kadang ada juga yang masih kita susah mereka menjauh, masih kita hidup senang mereka mendekat. Cuman kalau melihat sifat-sifat manusia seperti itu, saya ini bersifat amnesia pemirsa. Amnesia, hilang ingatan gitu. Jadi yang benar-benar seperti itu saya akan lupakan gitu. Kalau mereka datang elok-elok ya saya sambut elok-elok. Kalau mereka tinggalkan ya udah, anggap aja macam kita itu memang harus berdiri di kaki kita sendiri. Betul tak pemirsa? Jadi kalau katakan siapa yang paling berjasa ya mereka inilah gitu pemirsa. Kalau kita tidak buat gimana sih? Kalau hukum adat ini kalian tahu pemirsa, gatal kepala saya ini. Kalau hukum hukum adat ini sebenarnya tidak ada apa-apa yang terjadi. Paling nanti hanya jadi buah bibir di kalangan masyarakat. Oh dia pun nyunyu, dia pun nyunyu. Paling cuman kayak gitu aja hukumannya pemirsa. Hukum adat kan yang menghukum itu kan rakyat-rakyat setempat gitu. Kalau kita tahan ya nggak masalah. Kalau kita nggak tahan, karena kita kan ada plan memang mau tinggal di sana. Nanti taulah mulut orang kan, sakit hati pula kita dengarnya. Lagipun saya memang sangat menghargai tukang-tukang. Jadi untuk beberapa hari ini mungkin tukang yang biasa membuat rumah kita itu tidak masuk karena dia menyewa tukang lain untuk memasang kita punya genteng pemirsa ya, karena mereka katanya tidak tahu gitu, karena tukang pun katanya pertama kali pasang genteng untuk buat rumah, jadi dia kurang tahu, jadi dia pakailah orang yang lebih mahir. Jadi selagi mereka membuat atap rumah, genteng rumah, tukang yang biasa tidak akan masuk. Jadi kalau kalian nampak mereka sudah tarik wire pemirsa di atas. Nah itulah fungsinya kenapa kemarin itu masih dibuat elektrik sementara dan cepat-cepat sampai wayarnya aja ditarik di luar gitu, karena nanti proses pemotongan besi untuk memasang kita punya genteng pemirsa ya. Cuman kata tukang kemarin dia akan usahakan 2 bulan siap, karena kalau 2 bulan tidak siap so artinya dia akan bankrupt karena target sudah lari, karena kan gaji tukang juga dia harus bayar gitu ya. Jadi setelah nanti dia pemasangan genteng baru akan start pemasangan granit, kita punya lantai nanti granit. Jadi bertahap lah pemirsa. Harap-harapnya selepas hari raya sudah boleh kita lihat rumah baru kita pemirsa kan. Jadi itulah dia makna dan arti dari acara yang dibuat oleh emak saya di kampung. Sampai di sini saya rasa paham ya, karena orang Karo ini memang dia punya tradisi lain macam. So terima kasih banyak sudah melihat video kami hari ini. Kita jumpa lagi di lain video. Bye.